Itu mah gampang yang dilakuin sama David Noah, yang dilakuin sama Gabe mah gampang. Itu kan cuma marketing dong. Marketing itu tidak gampang. Bahkan di dunia yang tidak adil ini ada 4 jenis kelompok orang. Prof. Gema, Mas Arga, Andri Hakim, Timothy Ronald adalah yang paling pinter dan paling ngerti di bidangnya. Most likely, yes, harusnya. Pertimbangan ulang ya. Apakah Andri Hakim, ini supaya lebih spesifik nih langsung nih, adalah orang yang paling pinter main saham di Indonesia? Bro Adit, Gabe. thank you banget sudah menyempatkan waktunya ke Namora Talks. Nih, saya pertama kali ketemu Bro Adit juga waktu itu pas lagi di podcastnya Coach Tom ya. Dan jujur aja saya udah ngeliat videonya Bro Adit tuh dulu di podcast Magna Talks. Dan itu salah satu podcast yang membuat saya jadinya nontonin Bro Adit dan nontonin Magna Talks. Wah, kayak gitu. Jadi mantep itu. Iya. Saya udah ngedengerin dari episode itulah, dan saya kalau misalnya saya boleh memframing Bro Adit. Siap. Saya melihat Bro Adit nih seperti Jordan Belfortnya Indonesia. Aduh, amin. In terms of Semoga nggak di penjara. iya, in terms of cara ngomongnya dan bidangnya juga. Jadi kayak benar-benar oh gila, ini orang nih Jordan Belfortnya Indonesia. That's why saya mau belajar hari ini tentang guerrilla marketing. Siap. Itu gimana sih Bro? Maksudnya ketemu konsep itu awalnya gimana sih? Gini, sederhana banget, tapi gue mulai dengan pertanyaan. Ya. Bro Gabe, Ya. siapa di kepala Bro Gabe Ya. tokoh influencer saham stock market nomor 1 Indonesia? Langsung, siapa yang muncul? Gema. Oke, 2. Arga. Arga. 3. Siapa? Andri Hakim. Andri Hakim. Oke. Ya. Siapa tokoh influencer kripto nomor 1 Indonesia? 1. Timothy. 2. No idea. Jujur nggak ngikutin. Oke. Apakah Prof. Gema, Mas Arga, Andri Hakim, Timothy Ronald adalah yang paling pinter dan paling ngerti di bidangnya? Most likely, yes. Harusnya. Pertimbangan ulang ya. Apakah Andri Hakim, ini supaya lebih spesifik nih langsung nih. Apakah Andri Hakim Iya. adalah orang yang paling pinter main saham di Indonesia? Paling ngerti fundamental maupun teknikal dan segala macam di Indonesia? Mungkin ada yang lebih baik tapi kita belum ketemu ininya. Jadi, persis seperti itulah kenapa guerrilla marketing atau marketing pada umumnya itu Iya. sepenting itu. Karena banyak, pasti banyak banget yang jago-jago, Iya. suhu-suhu yang senior, yang udah kawakan, yang wah, gila deh. Iya. Cuman, mungkin satu kalah modal, Oke. yang kedua kalah marketing. Oh, oke. Kalah modal ya, andai kata dia punya mungkin modal seperti Andri Hakim punya modal, mungkin dia bisa lebih berani. Atau yang kedua, kalah marketing. Apakah Timothy Ronald adalah orang Indonesia yang paling jago kripto dan blockchain, teknologi, konsep apa segala macam? Aku yakin banyak yang jago tentang cryptocurrency, blockchain dan segala macam. Tapi Timothy Ronald yang paling jago membrandingkan dirinya jago kripto. Nice. Andri Hakim yang paling jago membrandingkan dirinya jago saham, Nice. jago multi-bagger. Jadi kita nggak bisa ngomong saya ada di kedai anak binjai, saya bikin kue tiaw, kue tiaw saya enak, terkenal, rame. Iya. Terus ada orang lain bikin kue tiaw. Saya bingung tuh, kue tiaw saya lebih enak. Oke. Kenapa saya nggak lebih rame? Memang ya, masyarakat kita mah gampang dibodoh-bodohin. Dikasih gimmick-gimmick sedikit aja udah ini. Itu bahasa pecundang. Betul. Karena kalau gampang itu mah cuma marketing, itu mah cuma gimmick doang. Yang penting, kalau cuma gimmick doang coba lakuin bisa nggak? Dia pikir, orang-orang jago ini pikir, yang dilakuin Timothy Ronald tuh gampang. Yang dilakuin sama Gabriel Ray, Iya. itu gampang. Gabriel Ray mah, itu paling cuma flexing-flexing doang kan. Cuma flexing mobil mewah. Cobain flexing. Ada nggak yang mau masuk kelas kamu? Iya. Itu mah gampang. Yang dilakuin sama David Noah, yang dilakuin sama
gabe mah gampang. Okay. Itu kan cuma marketing dong. Marketing itu tidak gampang. Okay. Bahkan di dunia yang tidak adil ini ada 4 jenis kelompok orang. Kelompok yang paling atas, dia memang punya ilmu yang jago, top 1% di bidangnya. Tapi dia juga jago marketingin dirinya dan perusahaannya. Menjual dirinya ya? Dia memang top 1%, dan dia pintar berkomunikasi menjelaskan kenapa dia jago dan apa yang dia jago. Nice. Dia bikin kue tiaunya enak. Dia bikin nasi gorengnya enak. Dan dia bisa menjelaskan ke orang kenapa nasi gorengnya dia enak dan kamu harus coba. Itu nomor 1. Yang kayak gini ada tapi sangat sedikit sekali. Tapi di bawah level ini siapa? Lucunya di bawah level ini adalah yang mungkin tidak terlalu jago-jago amat. Bahkan bukan top 10%. Ya mungkin dia hanya top 30%, top 25 paling atas. Tapi dia sangat jago dalam berkomunikasi dan membranding, mengedukasi, memarketing, apapun lah bahasanya, menjual, men-selling, apapun itu. Dia jago. Dialah yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah orang yang jago ilmunya, tapi hanya ngandelin mulut ke mulut. Karena ya buat saya sih, saya idealis ya. Jadi saya lebih penting ya ini kan seni dan kualitas ya. Jadi buat apa rame-rame? Buat apa didengar orang? Gitu-gitu lah. Jadi yang kayak jago, bener-bener jago. Tapi memang dia, semoga dia memang tidak mau terkenal. Tapi berapa banyak orang yang ngerasa dirinya jago, dia pengen terkenal tapi nggak ngerti caranya. Dia cuma nyalain, alah itu kan cuma begitu. Nah begitu. Yang paling bawah adalah sudah tidak jago, tidak terkenal. Nah, itu yang paling capek. Ditanya saham, dia ngerasa dirinya jago. Tapi kalau Bro Gabriel juga, yalah, ini orang apa sih gitu kan. Terus nge-brandingin dirinya juga nggak bisa. Nah, di 4 jenis orang ini, marketing itu ternyata kalau satu dan paling bawah, satu paling atas sama satu paling bawah, kita lupain deh. Pertanyaannya kan kenapa? Kok bisa orang yang sedikit lebih jago marketing dan sedikit lebih tidak jago di skill apapun yang dikuasain, dalam hal ini misalnya saham, akan lebih dikenal dan dipercaya dan lebih berpengaruh dan lebih dianggap di atas dibanding orang yang sedikit lebih tidak jago marketing tapi sedikit lebih jago di skillnya. Nah, itulah kenapa marketing tuh menurutku sesuatu yang menarik dan penting. Itulah kenapa Jordan Belfort adalah perpaduan dari 2 itu kan. Dia jago di salesnya, sell me di spend kan dia yang ini kan. Tapi dunia finance, dia juga ngerti juga. Tapi apakah Jordan Belfort yang paling ngerti finance? Enggak. Tapi kenapa yang dibikin film sama Leonardo DiCaprio jadi aktornya tuh si Jordan Belfort? Apakah Jordan Belfort yang paling jago tuh? Seakan-akan kan dia di kisahnya kan, udah paling the best lah dia. Itu karena dia jago marketing. Apakah tidak ada selain Jordan Belfort yang lebih jago di sana? Ada. Cuman dia yang paling pintar mengkomunikasikannya. Tapi gerilyanya itu kan gini, simpel banget. Gerilya itu adalah gimana caranya berperang, kan itu biasa istilah perang gerilya. Kalau di Indonesia, Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya melawan tentara Belanda, misalnya gitu ya. Tentara Belanda itu ada 1000 pasukan. Gimana caranya Jenderal Sudirman bisa ngelawan? Oh, dia serangnya malam-malam, pakai teknik ambus, menyergap tanpa kesiapan. Pasukannya karena sedikit, memang tidak sebanyak Belanda, mungkin hanya ada 100 misalnya gitu. Gila 10 kali lipat, gimana cara menang? Semua bajunya diitemin, ngumpet di samping pohon. Itu contoh, kan saya bukan militer ya, saya juga kagak ngerti sih maksudnya gitu. Tapi maksudnya contohnya tuh adalah kayak film Saving Private Ryan. Yang dia ngancurin tank pakai bom kaos kaki, inget gak? Jadi bomnya tuh kayak dimasukin yang jadi sticky bom, pakai bom kaos kaki, karena dia harus memperlambat, tujuan dia bukan menang tapi memperlambat pasukan musuh ke pasukan sekutu. Jadi pasukan sekutu punya waktu buat hantem. Tapi gimana caranya musuhnya banyak, dianya sedikit? Atau ada satu kisah zaman dulu di mana kisah itu orang pakai tembikar, pakai obor, terus ngumpul di
ada orang berkemah, musuhnya tuh berkemah tuh puluhan ribu orang lah. Iya. Nah sedangkan dia cuman berapa ratus gitu. Berapa ratus orang ini ngumpul di sekeliling daerah perkemahan pada malam-malam hari, nyalain obor, pecahin tembikar, terus teriak, pasukan datang. Wah, kalang kabut tuh yang di tengah tuh, saling bunuh sendiri karena wah yang mana karena gelap kan, obor di mana-mana saling bunuh. Dari situ aja bunuh matiin belas ribu pasukan musuh tanpa ngapa-ngapain. Kayak gitu loh, gerilya itu kayak gimana caranya 300 Sparta melawan. Pokoknya gimana caranya yang kecil bisa menang dalam kompetisi melawan yang besar. Gimana caranya seorang gembala domba bisa mengalahkan raksasa. Nah sebenarnya yang dia cari apa sih? Yang dia cari adalah semua hal itu pasti punya kekuatan dan kelemahan di sisi yang bersamaan. Misalnya, contoh konteksnya gini. Dalam bisnis, dalam hal apapun, yang aku lakuin pribadi langsung misalnya. Aku misalnya mau jadi influencer marketing yang berhasil, tapi aku budgetnya minim. Saya budgetnya minim. Ya kalau budget minim kan artinya bagaimana mau perang? Influencer marketing itu udah budget marketing dirinya dia sendiri 1M sebulan. Lah saya ceritanya nih, target omset saya juga cuma 1M sebulan. Kalau denger dia mah, Bang, abang influencer marketing, saya bantuin dah bang, saya jadi agensinya abang aja dah. Ngapain ngelawan dia, raksasa begitu kan. Tapi kan saya juga pengen berhasil. Gimana caranya saya yang kecil tuh dengan modal kecil, koneksi terbatas bisa menang lawan dia. Nah berarti kan harus pinter-pinter. Apa hal yang tidak mungkin dia bisa lakukan karena kekuatan dia. Karena setiap kekuatan tuh pasti punya trade-off. Trade-off itu sesuatu yang dibarter sebagai penggantinya. Misalnya, sesuatu yang raksasa biasanya geraknya lambat. Yaitu trade-off-nya. Namanya raksasa. Masa gerakannya besar dan lincah nggak masuk akal dong. Karena dia raksasa, dia besar, makanya perusahaan korporasi, birokrasinya rumit, disebutnya dinosaurus, geraknya lambat, tapi besar. Nokia waktu itu misalnya. Apple, ya ilah perusahaan kecil lah. Gimana? Ya dia bisa inovasi lebih cepat. Dan dia tahu kelemahannya di situ apa, yang dia serang di kelemahannya. Tapi seringkali kita tuh saingan ngadu sama kekuatan dia. Misalnya gini, lucu nih. Karena kita mau ikut-ikutan. Wah, Timothy Ronald itu jago ini ya, jago edukasi, jago public speaking ya. Dia pinter otaknya ya. Karena kita ngikutin dia, jadi kayak oke, saya juga pengen jual kelas. Jadi saya ngikutin cara dia. Oh, dia suka ini ya, suka ngajar di sosial media. Ya udah, kita masuk, kita juga ngajar di sosial media. Apakah kita sepintar dia otaknya, secepat dia? Enggak. Ngomongnya selugas dia? Enggak. Apakah bisa bikin statement yang clippable seperti dia bikin? Enggak. Jadi kita ngelawan raksasa di permainannya raksasa. Gimana kagak mati? Kalau marketing yang pakai cara standar, berarti kan seperti melawan raksasa dengan cara main raksasa. Marketing standar tuh begini. Apa sih marketing standar? Misalnya Namora nih, punya kompetitor yang raksasa. Punya nggak kompetitor raksasa? Kita mencoba, paling besar, sudah paling besar? Enggak lah, mencoba untuk tidak diinjak. Jadi raksasa-raksasa ini, semua kompetitor raksasa, ngapain sih? Misalnya gini, oh kompetitor raksasa bikin podcast. Misalnya, kita bikin podcast. Dia bisa ngundangnya international speaker, national speaker. Kita pasti kesulitan, nggak seperti dia. Dia misalnya pakai iklan digital. Ya budget dia 10 miliar sebulan. Budget kita mungkin cuma 100 juta. Nah, dia pakai baliho spanduk. Kita punya budget nggak? Ya kalaupun kita punya budget, pakai satu baliho. Dia sampai di Polantas punya atas aja banner dia itu. Polantas loh. Tenda Polantas itu. Wah gila. Jadi kita kalau lawan raksasa dengan cara main raksasa, terus berharap gimana ya Mas Adit, ada nggak cara kreatif lagi? Nah, ya harus gerilya, harus dengan cara yang out of the box. Tapi masa kita orang katanya kreatif, mau bikin marketing kreatif, terus namanya kamu di bidang apa? Saya kreatif marketing. Kagak kreatif ya. Masa lu kreatif marketing namanya kreatif marketing. Nah, itunya doang yang gue ganti, gerilya marketing. Sebenarnya ya maksudnya kreatif marketing aja. Cuman gue ngerasanya nih kayak masa sih kreatif marketing nyamain namanya kamu apa? Saya kreatif marketing kayak nggak kreatif lah gitu. Nah, itulah saya bikin jadi ya udah gerilya. Tapi gerilya itu kan ada konsepnya juga. Nah, ini dia. Banyak orang tuh pengen bikin sesuatu yang baru.
saya pengen bikin sendiri. Itu udah lama, udah basi itu. Bisnis model Canvas udah basi. Saya pengen bikin bisnis model sendiri. Ini sudah udah basi. Semua ngerasa sesuatu yang lama tuh udah basi. Kalau saya pemikirannya sangat berbeda. Saya punya guru saya bilang, tidak ada segala sesuatu di kolong langit ini yang baru. Kagak ada. Segala sesuatu di kolong langit ini, di bawah langit itu tidak ada yang baru. Segala sesuatu yang pernah ada akan ada lagi dan begitu terus. Kalau begitu, saya ngambil prinsipnya still like an artist. Di buku Still Like an Artist dijelasin tentang di dunia ini manusia itu tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru. Bahkan orang yang paling super kreatif kayak seniman, pelukis pun itu cuma ngambil inspirasi dari alam semesta. Satu-satunya yang kreatif sebenarnya adalah pencipta alam semesta. Manusia itu hanya terinspirasi dari alam semesta atau diajarin ini. Terinspirasi dari manusia lain, terinspirasi dari hukum alam, terinspirasi. Jadi kita namanya bukan kreator, tapi kita hanya penemu. Menemukan sesuatu yang sudah diciptakan terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, saya ngerasa kalau kita mau bikin sesuatu yang baru, daripada kita sok bikin-bikin, saya pikir Guerrilla kan udah konsep yang dibikin sama J. Conrad Levinson. Ya udah, di luar negeri, semua S1 bisnis marketing juga pasti belajar guerrilla marketing at least 2 SKS dah. Itu kan basic knowledge doang. Ya udah itu doang yang saya bawa. Dan saya yakin perubahan tuh, saya sangat suka sama Jonah Berger punya konsep contagious. Gimana caranya? The Catalyst lebih tepatnya. Bukunya The Catalystnya Jonah Berger. Di bukunya dia yang Catalyst, dia bilang bahwa perubahan yang nyata itu harus sangat sedikit langkahnya. Harus sedikit langkahnya. Tidak boleh langsung langkahnya yang besar. Nah, kalau saya mau bawa sesuatu di dunia marketing, mau jadi beda, mau jadi unik, boleh, tapi jangan nyentrik. Sedikit lebih beda aja. Betul. Kalau bahasa Indonesianya yang Panji Pragiwaksono selalu bilang. Sedikit lebih beda lebih baik. Iya, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, itu menurut saya itu ilmu paling dasar yang guerrilla marketing. Beda itu udah pasti, kalau nggak beda ngapain. Tapi apanya yang beda, di mana sedikitnya, itu seninya di situ. Nice. Bro Adit, itu saya terkesan dengan penjelasan Bro Adit yang menjelaskan bahwa ya kita jangan ikutin cara main raksasa itu dong. Kayak gitu loh. Maksudnya ya akan kill kalah anyway, ya pasti kalah kalau ngikutin cara mainnya mereka. Contoh nih, kita gunting batu kertas dulu sebelum lanjutin ya. Siap. Gunting batu kertas Jepang ya. Nah, gunting kertas. Digunting batu kertas di Jepang. Ya apa Jepang atau Sweet Cina atau apapun namanya. Gunting batu kertas. Seakan-akan gunting batu kertas itu kan semuanya seperti setara. Ya gunting ya pasti hancur lah kena batu. Batu bisa ditutup sama kertas, kertas bisa digunting gitu aja. Kayak semua orang seakan-akan adil dan seimbang. Kita hanya harus saling membalancekan dan segala macam. Faktanya kan nggak gitu di dunia bisnis. Di dunia realita tuh nggak. Dunia ini adil. Kagak kayak begitu. Itulah kenapa saya suka filosofi Sweet Jawa. Semut, orang, gajah. Coba lihat di konsep ini saya ngerasa ini filosofinya Sweet Jawa tuh keren banget. Karena memang semut dikalahkan sama manusia. Karena secara size, ya lebih besar manusia dipencet semut mati. Tapi gimana caranya menjelaskan konsep bahwa tenang, kamu jangan kecil hati walaupun kamu kecil. Kamu bisa mengalahkan yang bahkan manusia tidak bisa kalahkan, yaitu gajah. Karena kamu masuk ke kelemahan dia yang bahkan itu sebenarnya harusnya jadi kekuatannya, besarnya badannya itu. Dan secara real, secara ilmiah, gajah memang paling takut dan tidak mau jalan di daerah yang banyak sarang semutnya. Karena itu benar-benar mengganggu, meresahkan dia. Karena itu, itu musuh predator alaminya ibarat kata lah. Mungkin kalau bukan predator tapi hama pengganggu dia lah. Artinya itu saya keren. Kalau gunting batu kertas kayak menurut saya ya setara semua. Iya, kayak seakan-akan dunia ini adil. Ayo kita fair play. Merit semua. Ini kagak fair play. Kompetitor kagak fair play sama kita. Kita mulai modal 1M, dia modal 100M, dia siap rugi 10 tahun. Kita rugi 10 bulan udah tutup. Kagak fair play. Betul. Jadi jangan mau dibohongin sama tenang, dunia ini adil kok. Selama kamu berjuang, selama kamu belajar, selama kamu bekerja keras, kamu akan menang. Tidak. Selama kamu bisa tahu cara permainannya dan kamu bisa ngelihat di mana celah kelemahannya yang tidak simetris, kamu serang abis. Di situ baru menang. Dan memang dunia itu tidak adil. Nah, tadi mau lanjutin kemana silakan. Luar biasa. Tapi saya penasarannya seperti ini. Kalau misalnya Bro Adit kan memang menjelaskan bahwa ya kita
tadi istilahnya bukan yang top of mind itu belum tentu yang paling jago. Bener kan? Betul. Jadi yang top of mind yang sekarang itu belum tentu yang paling jago. Belum tentu. Bisa jadi karena beliau atau misalnya orang-orang tersebut, tokoh-tokoh tersebut adalah orang yang paling jago membranding dirinya. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti ya. Iya. Cuman yang saya penasaran adalah mana yang lebih dulu nih? Maksudnya kalau misalnya memang produknya duluan, ini kan sering jadi alasan orang bilang bahwa oh ini gimmick nih, ternyata nggak sejago itu, atau misalnya ternyata produknya nggak sebagus itu. Mana yang datang duluan nih? Apakah produknya yang bagus atau marketingnya yang bagus? Menurut saya, Iya. Contohnya begini. Ada perusahaan restoran nasi goreng. Oke. Mana duluan yang lebih penting? Bikin nasi goreng yang enak atau jualan nasi gorengnya? Udah pasti bikin nasi goreng dulu yang enak. Oke. Masalahnya enak itu relatif. Masa sih dari awal yang dimasalahin adalah rasa nasi gorengnya, kualitas produk. Ini di level persaingan yang tadi nama-nama kita sebut dan kompetitornya, itu udah bahkan bukan di level kualitas lagi. Karena kualitas itu sangat subjektif. Menurut bro, mungkin kelas pembelajarannya Andri Hakim lebih bagus daripada kelas pembelajarannya Prof. Gemak misalnya. Loh, menurut yang lain, kelas pembelajaran Prof. Gemak lebih bagus daripada kelas pembelajarannya Andri Hakim. Oh, menurut yang lain, David Noah punya lebih bagus daripada Andri Hakim. Itu kan selera. Subjektivitas ya? Iya, speed pembelajaran orang, ada yang nggak suka secepat itu, ada yang sukanya lebih lambat, ada yang sukanya lebih cepat. Itu kan selera. Tapi pertanyaannya adalah, di luar selera-selera itu, gimana caranya? Satu, punya pengertian mana selera pasar yang paling besar. Yep. Betul, masuk paling selera. besar di mana? Selera pasar yang paling besar. Itu kan semua cuman dipikir. Terus selera pasar mana duluan yang mau diakuisisi? Gimana cara akuisisinya? Gimana cara jelasin ke mereka bahwa ini sesuai selera mereka? Oke. Komunikasi lewat apa? Nah, jadi udah pasti tidak mungkin produk bagus itu dibikinnya belakangan. Tapi berapa banyak produknya mungkin sekarang skornya 75/100. Toh nanti kalau dia udah terjual banyak dengan modal budget yang udah berlimpah, produknya bisa kita sambil upgradein karena kita sekarang udah punya duit untuk bayar karyawan bikin produk yang lebih bagus. Awal-awal mungkin kita misalnya jual video kursus pembelajaran. Oke. Lah videonya masih burik. Video kameranya juga masih kamera entry level. Tapi kan tujuannya kita jual dulu. Pas udah jual dapat duit, bisa nggak kita bikin video yang lebih relate? Pakai riset data yang lebih mantep, presentasi yang lebih keren, kamera yang lebih bagus, utilisasi AI bisa. Kalau ada duitnya apa aja bisa, bos. Benar. Pertanyaannya lu ada duitnya apa kagak? Nah sekarang kalau kagak ada duitnya cari dulu. Jangan langsung idealis pengen yang terbaik, tapi kagak jadi. Benar. Istilahnya sembari kita menemukan istilahnya nasi goreng yang enak atau produk yang bagus itu memang diciptakan lebih dulu, tapi along the way itu perlu di-upgrade juga ya? Iya, bahasa kasarnya ya. Jangan pernah ngerasa mau jualan nasi goreng gara-gara nasi gorengnya enak. Oke. Karena semua tukang nasi goreng pasti nasi gorengnya enak. Oke. Itu bukan keunikan, bukan kelebihan, bukan kekuatan. Itu basic standar aja. Jadi nasi goreng enak itu basic standar. Ya udah. Kualitas produk, kualitas riset. Masa Namora kalau ditanya apa yang paling membedakan? Oh, riset kita datanya reliable. Data yang reliable di hasil riset itu basic standar. Kalau datanya bohong, datanya hoax, ya jangan jualan data dong. Benar, kan gitu. Riset kami reliable. Itu basic standar. Iya. Bare minimum. Iya, jadi bare minimumnya itu dipenuhi dulu. Jangan terlalu banyak diskusi di bare minimum. Jangan terlalu tapi kue tiaw kita enak. Nah, gitu maksudnya. Jangan diskusi di kue tiaw kita enak. Iya, udah pasti. Yang lain jualan juga. Yang banyak tutup bangkrut juga kue tiawnya enak. Cuman bagaimana caranya bikin kue tiaw yang enak tapi bisa terjual sama mereka. Nice. Kue tiaw enak itu standar awal, jangan dijadiin acuan. Itu udah harus ada. Iya. Oke. Menarik. Ini pembukaannya luar biasa ya. Oh, ini baru dibuka ya? Udah mau gue tutup aja? Iya. Maksudnya itu yang saya suka juga ketika nonton Bro Adit di podcast karena banyak kalimat-kalimat yang clippable. Saya cukup tertarik kalau misalnya untuk Bro Adit sendiri ini dari guerrilla marketing ya, benar nggak pelafalan?
Kayaknya, saya juga gak ngerti. Modal minim dan small budget high impact. Bener ya? Small budget high impact itu trade off-nya gimana bro? Maksudnya kayaknya enggak. Keren. Itu adalah pertanyaan investor ulung tuh. Karena itu too good to be true kalau nggak ada trade off. Masa bisa low budget high impact? Ya semua orang juga mau lah kalau bisa low budget high impact. Iya. Tapi ada trade off-nya. Yep. Harus punya otak untuk bikin low budget high impact. Trade off-nya tuh harus punya otak yang berpikir kreatif. Artinya, kalau kita mau marketing, tapi tidak punya budget duit, tidak punya relasi tinggi, tapi pengen impact-nya tinggi, pengen hasil jualannya laris, ya berarti harus bisa berpikir kreatif. Kalau berpikir kreatif tidak bisa, duit tidak punya, produk biasa saja, ya kagak usah jualan, kagak punya apa-apa itu. Kalau korporasi kagak bisa berpikir kreatif, dia tinggal bayar orang untuk berpikir kreatif untuk perusahaan dia. Dia hire aja creative agency. Kalau ada duit, masalah beres. Betul. Logikanya, kalau duit bisa beli kreativitas, siapa tahu ini berjalan dua arah. Ya faktanya ini berjalan dua arah. Kreativitas juga bisa menghasilkan duit. Yes. Jadi duit itu bisa menghasilkan kreativitas dengan cara beli aja, bayar aja, sewa aja creative agency, creative marketing agency apapun. Tapi di sisi lain kalau nggak punya duitnya, untuk cari duitnya dulu ya berarti harus kreatif dulu. Tapi kebanyakan orang kreatifnya tidak ada, duitnya tidak ada, dia masuk terjun ke bisnis hanya modal keyakinan. Nah, kamu yang yakin, saya yang repot. Kamu yakin aja. Ini urusan kamu. Kalau abis yakin terus nanya, terus saya harus gimana? Berarti kamu nggak yakin. Kalau yakin, orang tipe yakin itu, yakin jangan karena yakin buta. Yakin itu, gini. Sebelum kamu bikin menara, kamu hitung dulu anggarannya nih. Ini menara mau gue bikin 20 lantai. Budget gue cuma bisa nyampe 15 lantai. Daripada dipaksain 20 lantai, ya udah bikin 15 lantai dulu. Ya, tapi mungkin bisa jadi kan kita mau nambah. Sayang dong kalau fondasinya nggak nyampe 20 lantai. Ya udah, bikinlah 13 lantai, 12 lantai, sisa duitnya bisa pakai bikin fondasinya sampai 20 lantai. Nanti kan tinggal tambah ulang atasnya tuh. Jadi kalau kita misalnya bikin fondasinya sampai 15 lantai, kita bisa naik 15 lantai gedung. Tapi kita pengen punya 20 lantai. Masalahnya sekarang budget kita nggak ada. Ya udah bikin dulu fondasinya sampai 20 lantai, bikin ke atasnya cuma 12 dulu. Toh nanti kan bisa ditambahin. Jadi contohnya saya juga bukan kontraktor sipil, bisa jadi hitungan saya nggak tepat tuh. Tapi poin saya adalah dari awal jangan bisnis modal yakin. Itulah kenapa saya tuh paling ciong gimana ciongnya? Kayak anti gitu ya, kayak minyak air sama motivator. Kenapa? Karena motivator itu adalah bagus saat digunakan ke orang yang sudah punya goal yang spesifik dan clear. Lalu dia sudah tahu jalannya ke situ step by step langkahnya. Dia punya alatnya, dia punya keterampilannya. Dia hanya kurang motivasinya. Berarti itu cherry on top menurut saya. Semuanya udah ada. Cuman butuh cherry. Benar. Pemanis di atas. Itu bagus. Dan memang itu sangat dibutuhkan sama orang-orang yang sudah punya semua itu. Sudah punya modalnya, keterampilannya. Makanya yang biasanya hire motivator adalah korporasi-korporasi raksasa. Tiba-tiba di zaman sosial media, motivator dihadirkan untuk memotivasi orang-orang yang bahkan belum tahu goalnya apa. Goalnya masih ngawang, pokoknya saya mau sukses. Sukses itu apa juga kagak ngerti. Pokoknya saya mau kaya. Pokoknya saya mau berhasil. Pokoknya saya mau rame. Dia nggak tahu step by stepnya apa. Dia nggak ngitung anggarannya. Dia nggak tahu langkahnya. Dia nggak tahu keterampilan apa yang dibutuhin. Dia cuma punya motivasinya. Yang penting, kalau saya yakin, saya akan pindahkan gunung itu dengan keyakinan saya. Orang banyak ngerasa hanya dengan keyakinan dia bisa mindahin gunung. Pun akhirnya lu mau saya yakin saya bisa pindahkan gunung Salak dengan keyakinan saya. Akhirnya pindah gunung. Gitu. Pesannya itu gunung Salak bukan? Saya nggak tahu. Ya gunungnya pindah tapi salah gunung gitu. Bodoh sekali. Saking bodohnya keyakinannya memindahkan gunung tapi gunung yang salah. Tapi itu di dunia nyata dalam konteksnya apa? Banyak orang karena yakin akhirnya bisa menerobos hal-hal yang luar biasa. Itu benar-benar terjadi, dia menerobos hal yang luar biasa.
Tapi beda sama goal dia. Dia yakin banget dia bisa maju. Tapi yang dia lakukan memang out of the box berhasil. Tapi kagak jelas arahnya, kagak ada step by step kan. Tadinya dia yakin banget pengen bikin restoran misalnya gitu. Wah, dia kan nggak ngerti. Pokoknya mulai dulu aja. Jadi mulai gimana? Di otak dia yang tidak ngerti-ngerti ini, dia pikir, udahlah, pokoknya saya akan bikin konten supaya restoran saya rame. Itu seperti Iben mah. Iben kan punya konten personal branding, restoran rame. Saya pengen seperti itu, dia bikin konten. Dia break comfort zone dia dari orang introvert apa sih. Dia jadi pokoknya wah, dia berusaha malu kamera, tiba-tiba jadi wah dia coba terus dia belajar editing dia Pak, yang tadinya nol, nggak ngerti, gaptek. Tiba-tiba karena dia fokus ke sini, apakah bikin konten satu-satunya cara membuat restoran rame? Kan tidak. Tapi dia fokusnya ke sini, akhirnya dia jadi konten kreator, restorannya tutup. Ya apakah salah? Tidak salah, saya tidak bilang salah. Tapi ini berarti Anda awalnya bikin restoran biar apa? Dia bilang, pertamanya untuk meneruskan resep mama saya, supaya saya bisa bikin sustainable, scalable bisnis. Loh sekarang akhirnya jadi self-employed, jadi content creator. Terus dia bilang, ya kan nggak apa-apa Mas Adit ada duitnya. Ya kalau dari awal cuma mau nyari ada duitnya kan nggak harus jadi content creator, nggak harus bikin restoran, nggak harus tutup tuh restoran. Maksudnya kan itunya nggak jelas. Motivasinya bisa ngindahin gunung, tapi kalau gunungnya salah, habis ini mau salah kemana lagi? Nanti belok kemana lagi? Akhirnya disetir sama tren doang. Oh lagi ngetrennya bikin konten, dia bikin konten. Oh lagi ngetren affiliate, nanti dia jadi affiliator. Nah tiba-tiba tahun depan, lu nggak bikin konten jadi content creator lagi, nggak ada ini. Ya sekarang gua affiliate sih. Nggak salah, affiliate kan nggak salah. Iya benar. Cuman kan tadinya gua tanya, lu fokusnya mana? Gua mau mengedukasi ini, nanti gua mau begini. Sekarang kemana lu? Jadi disetir cuma sama kondisi. Terus dia bilang, ya gimana kan gua nggak ada ini, gua ngalir aja. Ya kocak. Tapi is it wrong being adaptive dengan keadaan yang nih, ini goal. Kalau apa yang kita lakuin ternyata belum bisa mencapai goal kita, ganti strategi mencapai goalnya dong. Jangan ganti goalnya. Masa setiap kali goalnya nggak nyampe terus kita ganti goalnya? Itu bukan adaptif. Nih, adaptif tuh gini. Ini ada gawang. Gawang nih, saya main bola. Main bola nih. Oh, dihadang di kanan. Kalau saya mau jadi orang adaptif, saya harus cari cara ke kiri untuk menjebolkan gawang yang sama. Tapi kita terbiasa belajar kalau kita tidak bisa mencetak gawang, gawangnya yang kita deketin. Lah, gawangnya dideketin. Jadi besok dia bikin peraturan, supaya gampang mainnya gawangnya dideketin. Lah, gawangnya dideketin sama dia. Maksudnya gimana ya? Yang lebih mengerikan itu bukannya kita punya mimpi besar tapi tidak tercapai. Yang mengerikan itu adalah kita punya mimpi terlalu rendah tercapai lagi. Bukannya punya mimpi besar tapi tidak tercapai, tapi karena kita adaptif di hal yang salah, kita beradaptasi bukan sama cara mengejar mimpi, kita adaptasi sama mimpinya. Jadi karena kita punya mimpi besar, kita mau coba capai, nggak bisa, masih belum berhasil. Karena kita adaptif terhadap cara yang salah, kita adaptif terhadap mimpinya. Jadi mimpinya kita kecilin. Mimpinya yang ditarik-tarik. Iya, mimpinya udah dah kayaknya nggak realistis lah jadi triliuner, jadi miliarder aja. Udahlah, emang gue kayaknya emang bukan tipe orang yang ya mungkin bukan rezekinya kali ya. Ya udahlah. Akhirnya mimpinya kecil terus tercapai. Nah, terus dia bilang, "Ya, saya adaptif aja dengan keadaan." Tidak, Anda adaptif dengan mimpi Anda. Harusnya jangan adaptif dengan mimpi Anda. Mimpi Anda setinggi-tingginya yang Anda inginkan yang memang ditaruh di hati Anda, cuman jalaninnya adaptif sama caranya. Caranya tuh step by step tetap menuju mimpi yang sama kan. Cuman tadinya kamu pikir mau loncat langsung ke situ ternyata nggak berhasil. Ya bikin dulu tangganya. Tapi bikin tangga bukan bikin rumah. Bikin tangga artinya tangga itu dibikin untuk mencapai mimpi itu di atas. Tapi kalau kamu bikin rumah di sini, bukan bikin tangga mencapai, kamu pikir kamu udah nyampe. Menarik. Itu poin yang sangat bagus istilahnya dalam hal menjalani aiming the dream itu dream bukan dream yang ditarik-tarik ya, bukan garis akhir yang ditarik-tarik. Harusnya begitu. Step by stepnya. Karena orang misalnya gini, aduh saya pengen deh, mama saya pengen saya bawa umroh. Itu mimpi awalnya, katanya bikin bisnisnya untuk bawa mama dan keluarganya umroh. Awalnya gitu. Dia coba jalanin, ternyata bisnisnya nggak mudah. Ya memang nggak mudah, siapa yang bilang mudah? Yang bikin mudah kan motivator. Motivator selalu bilang, kamu percaya aja. Pokoknya nanti where there is a will,
There is a way. Wah. Golden West Gavin. Jadi ketika dia bilang, pokok tenang. Dia gagal. Terus dia bilang, udahlah, saya nggak usah bawa mama umroh. Yang penting saya bisa kasih mama makan. Kesannya realistis kan? Tapi mimpinya udah dia potong sedikit. Di diskon. Kenapa dia nggak berpikir gini? Sekarang saya belum berhasil bikin mama umroh, tapi satu, saya harus kasih mama makan dulu. Sambil saya cari cara, gimana caranya saya bisa ngumpulin duit buat bawa mama saya umroh. Nah, pertanyaannya adalah, itu kan beda sekali dengan orang yang adaptif dalam artian, ya udah, saya memang levelnya ada di sini. Oke. Ya udahlah, saya sekarang nggak usah mikir ke situ, sekarang saya mikir ini. Ternyata mamanya pun nggak bisa dikasih makan sama dia. Dia pikir, udahlah, yang penting saya nggak ngerepotin mama saya mau jadi orang yang hidupnya mandiri. Oke. Tadinya mau bawa mamanya umroh, abis itu jadi cuma mau ngasih mamanya makan, abis itu cuma jadi mau hidup mandiri. Oke. Kebayang nggak? Iya. Semuanya di diskon jadinya. Dan selalu ditutup dengan kata, ya udah, ini yang ada ya saya syukurin aja. Waduh, konsep bersyukur tidak begitu. Konsep bersyukur yang benar, itu kalau dalam konsep teman-teman kita di Muslim, itu setelah berikhtiar dengan maksimal, sisanya tinggal bertawakal, serahkan sama yang di atas. Tapi ikhtiarnya udah maksimal. Nah, adaptif itu artinya ikhtiarnya maksimalin, tawakalnya maksimalin. Bukannya, ya udah ikhtiarnya segini aja deh. Ya udah segini aja deh, sisanya tawakalnya digedein ya, terserah deh. Terserah mau bagaimana dah. Kalau kayak begitu mah bukan adaptif. Betul. Itu bagus banget, terima kasih banyak Bro Adit. Terus saya penasaran dengan Bro Adit sendiri ini bikin perusahaan namanya PT Braja Biru Abadi. Oke. Itu dari 2019. Ya. Itu masih running sampai sekarang dan itu yang jadi sekarang karena saya belajar jadi orang yang lebih baik, saya tahu ternyata pajak CV lebih bagus, jadi saya bikin CV. Oke. Jadi tapi itu intinya adalah badan hukum dan badan usaha yang memang saya pakai dari awal saya lulus Oktober 2018. Iya. Saya lulus tuh, saya wisuda Oktober 2018, wisuda S1 di teologi. Iya. Akhirnya saya pikir, teologi. saya nggak bisa nyari duit di dunia teologi. Kalaupun saya bisa, seharusnya saya bisa. Tapi menurut saya bukan dunia saya. Kita boleh belok ke situ dulu nggak, Bro? Maksudnya teologi, bukan marketing. Oh, bukan dong. Sekolahnya ya? Iya. Dari teologi sendiri, ini saya belum dapat benang merahnya nih, maksudnya dari teologi kagak ada benang merahnya. Memang kalaupun ada benangnya nggak warna merah tuh kayaknya tuh. Hitam apa itu ya? Ya, benang hitamnya adalah waktu saya masuk ke sekolah teologi, itu kan lebih ke filsafat. Di dalam situ kita belajar Islamologi, kita belajar filsafat eksistensialisme lah, kita belajar teologi agama-agama, kita belajar semua deh. Okultisme, semua dipelajarin. Tapi memang fokusnya karena itu seminari, maka pasti lebih banyak belajar tentang kekristenan. Oke. Tapi pertanyaan saya adalah, saya ngambil itu ngapain? Dua hal paling besar. Satu, saya lagi cari tahu tentang diri saya sendiri, kebenaran tentang diri saya sendiri. Saya yakin, saya pengen tahu apakah saya ini ada di dunia ini hanya karena ada. Apakah tidak ada yang ciptakan atau ada yang ciptakan? Kalau ada yang ciptakan, siapa yang ciptakan? Oke. Nah, lalu yang kedua, karena harus diakui, biaya kuliah teologi itu sangat murah. Saya punya banyak adik. Jadi, biaya itu satu semester hanya 1,8 juta. Oke, satu semester? Satu semester, murah sekali. Itu reasonable buat saya bayar di semester-semester akhir, saya udah bayar kuliah sendiri. Semester awal, papa saya bayarin kuliah. Di semester akhir saya bisa bayar kuliah sendiri sambil cari uang. Nah, pas lulus dari situ, sebelum lulus, om saya ngomong, bagus di kalau kamu ngambil jadi pendeta. Temen om ada 1 tahun jadi pendeta udah naik mobil. Nah, saya bilang ini agak beda nih. Berarti maksudnya ini kan bukan saya aja belum tentu waktu itu belum tentu mau milih Kristen ya kan? Apalagi tiba-tiba jadi pendeta naik mobil, apa urusannya? Orang saya itu lagi nyari Tuhan tuh ada gak? Kalau ada yang mana yang benar? Kan gitu. Konteksnya bukan lagi mau apa kita nyari duit nyari mobil. Makanya saya bilang waktu itu sama mama papa saya bilang, saya ngerti saya punya tanggungan adik-adik banyak. Saya akan tetap bertanggung jawab walaupun bukan saya yang bikin. Tapi saya akan tetap bertanggung jawab sebagai kakak paling tua. Yaitu saya akan tetap bantu cari uang, tapi jangan harapin saya cari uang dari sini.
Ini volunteer, saya akan cari uang dengan cara yang lain. Makanya pas lulus, itu sebelum lulus pun beberapa bulan sebelum lulus saya udah jualan-jualan apa aja, souvenir, merchandise, kaos, apa segala macam, website. Ya udah pas lulus saya bikin badan usaha supaya taat pajak gitu ya. Ya udah. Saya bukan hanya taat pajak, saya harus diakuin pajaknya pasti lebih murah kalau membuat badan usaha atau badan hukum daripada pajak penghasilan pribadi kan gitu ya. Perorangan. Ya udah, abis itu akhirnya jualan, dagang, semua dilakuin marketing. Nah, kenapa marketing? Ya karena modal saya cuma ada 2. Otak sama bacot. Apalagi? Kagak ada. Otak untuk berpikir apa yang mau dibacotin, bacot untuk menyampaikan apa yang dipikirin. Ya gitu doang. Sih, naik Honda Revo jualan juga dulu. Jual website, datang ke ruko-ruko. Permisi, kedai anak binjai. Saya lihat websitenya baru HTTP, belum HTTPS. Nah, saya klik tuh tulisannya, ini not secure websitenya, your website is not secure. Mau gak saya ganti jadi HTTPS gratis, tapi nanti biaya servernya selama ini bayar berapa? 1,5 juta. Nanti bayar 1,5 jutanya server ke saya, nanti saya yang jadi maintain website-nya, saya perbaharui gitu-gitu doang. Saya hampir jual segala macam. Terus ujungnya saya lihat website, souvenir, merchandise, semuanya berhubungan sama marketing. Nah, terus lama-lama jadi konsultan marketing. Klien pertama saya gratis. Saya cuma bantuin doang. Bayarnya pakai bakso jawir sama es campur di Tanjung Duren. Tapi orang ini membantu saya karena dia seneng, karena dia puas, karena omsetnya naik. Dia cerita ke teman-temannya, mulut ke mulut. Ini udah nih, nanti dibantu aja sama Adit. Dia sangat merekomendasikan karena saya juga nggak minta bayaran. Tapi pas teman-teman itu ya saya kasih bayaran, sekian, saya naikin terus. Ya gitu aja. Itulah benang hitamnya. Tapi jualan website maksudnya emang Bro Adit ada background itu juga? Nah, pertanyaan bagus. Jadi saya kan lulus Oktober 2018. Orang biasanya sebelum lulus semester terakhir 6 bulan ngapain? Bikin skripsi. Kalau di kuliah saya itu semester 7 itu PPL, kayak praktek pelayanan gitu, praktek lapangan gitulah ya. Pokoknya kita ke daerah-daerah atau ngapain lah gitu, praktek 1 semester, nanti semester 8 skripsian. Kebetulan teman-teman kan pilihannya biasanya kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Nah, saya pilih yang program intervensi. Jadi jujur ngomong dari dulu saya nggak terlalu suka sama yang terlalu teoritis begitu. Jadi saya ngomong ke dosen saya, boleh nggak ada pilihan lain nggak selain kualitatif kuantitatif? Di kampus saya waktu itu dosennya bilang, Pak Andri Pasaribu bilang, ya udah bikin aja program intervensi. Nah, sejauh itu di kampus itu selama dari berdiri sampai sekarang, maksudnya sampai saya waktu itu, cuma ada 2 orang yang bikin tekniknya program intervensi. Dosen saya yang ngomong itu Pak Andri Pasaribu dari psikologi UI awalnya, habis itu dia ambil lanjut di situ. Satu lagi kakak kelas saya, kalau tidak salah Kak Alvin Koswanto, itu kayak salah satu petinggi kakak senior paling keren lah gitu, salah satu. Terus saya pikir itu jadi gimana Pak? Jadi ya benar-benar langsung bikin program nyata. Oh ya udah saya bikin lah program ngajar bahasa Yunani ke wilayah komunitas di Jakarta Utara. Bahasa Yunani Koine. Iya. Ya udah, itu program intervensinya. Karena kan saya cuma sederhana gini, orang Muslim pengen belajar kitabnya, mereka belajar bahasa Arab. Nah, kenapa kalau orang Kristen pengen belajar perjanjian baru, dia nggak belajar bahasa Yunani? Sesederhana itu doang tesis saya. Jadi ya udah saya bikinin program. Terus saya jual. Belajar bahasa Yunani. Iya, kan yang ngajar juga bukan saya, dosen Yunani saya yang saya minta tolong, Pak Dr. Robert Paul Trisna. Pak Robert yang bantu saya ngajar. Nah, udah. Saya kan juga tetap, maksud Pak Robert ngajar masa nggak ada pengganti ongkos, terus kan semua ada modul apa, saya jual tuh. Saya jual, sehingga saya pesertanya tuh ada 80, saya taruh biayanya tuh 500.000. Jadi dapat sekitar 40 juta. Biaya itu saya pakai buat pengeluaran dan sama makan-makan panitia udah selesai. Nah, skripsi saya itu udah dibikin dari semester 5. Karena itu kan saya ngerasa mepet banget kalau semester 7, karena kan setelah kegiatan itu kan saya harus ngumpulin datanya lagi, bikin pre-test, post-test, bikin kelompok ukur apalah bla 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 zaman itu lah. Udah saya bikin dari semester 5. Jadi semester 8 saya nganggur, Kak. Saya kagak bikin skripsi waktu teman-teman bikin skripsi. Nah, semester 8 saya pakai buat dagang. Itulah souvenir, merchandise apa. Jadi semester 8 kegiatan saya sudah kerja magang. Sambil saya dagang. Ya,
skripsian akhir-akhir lah, kayak finishing bab 45 lah gitu ya. Nah, pas saya magang di satu kantor sekretariat gereja di Kelapa Gading. Saya dikasih tugas handle YouTube. Oke. Nah, jujur ngomong, saya ngerasa saya suka belajar. Di teologi saya IP 3,8 3,9 dah. Oke. Yang bisa ngalahin IP saya cuma satu, teman saya namanya Grant Nixon. Dia lebih pinter tuh, lebih rajin, lebih hebat deh. Cum laude ya? Saya ranking 2-nya nih. Ya, maksud saya, masa YouTube banget nih? Maksudnya, saya kan gak belajar nih di kampus 4 tahun nih, ya kan? YouTube nih. Iya. Kebayang nggak? Kayak kita tuh nanya kayak, Tuhan, ini saya dikasihnya YouTube nih. Bagaimana? Untung saya punya guru saya ngomong gini, kalau ada orang nyuruh kamu berjalan 1 kilometer, kamu jalan 2 kilometer. Saya ikutin, disuruh bikin YouTube. Karena YouTube mereka waktu itu hilang, ter-take down. Mereka suruh saya upload dalam 1 bulan 400 video. Saya upload dalam waktu 2 minggu. 400 video. Saya selesaiin. Harus sama thumbnail covernya. Saya kan kagak ngerti thumbnail cover. 400 video saya mau minta thumbnail cover dari orang karyawan graphic designer. Stres. Saya bilang, saya yang bikin. Saya juga kagak ngerti bagaimana cara bikinnya ya. Iya. Jadi belajar Photoshop. Aduh, Photoshop deh. Kayak kita kan biasa PDM, PDT, sejak kapan jadi PDF gitu kan? Ya udah, Photoshop saya belajar. Pokoknya di otak saya kerjain ini benar-benar maksimal. Lebih daripada yang diekspektasi. Saya bikin thumbnail, saya bikin ini, saya bikin apa semua saya bikin. 2 minggu selesai. Di situ saya belajar ilmu kehidupan. Ternyata kalau ada tugas 1 bulan, kamu bisa kerjakan dalam 2 minggu, maka hadiah kamu adalah